Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang anabolisme. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang anabolisme, kita akan mereview terlebih dahulu tentang metabolisme. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah katabolisme dan yang kedua adalah anabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan melepaskan energi. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks yang membutuhkan energi. Contoh peristiwa katabolisme adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sedangkan contoh dari peristiwa anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas anabolisme, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses biokimia pembentukan zat makanan berupa karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan dan organisme lain, terutama organisme yang mengandung klorofil dengan menggunakan energi cahaya. Organisme yang mampu melakukan fotosintesis disebut fotoautotrof karena dapat membuat makanannya sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang komponen-komponen dalam fotosintesis. Komponen yang berperan dalam fotosintesis yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku dalam proses fotosintesis ini yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Kemudian dalam proses fotosintesis juga diperlukan cahaya. Cahaya yang diperlukan dalam proses fotosintesis yang pertama adalah cahaya merah dengan panjang gelombang 610 hingga 700 nanometer. Kemudian cahaya biru dengan panjang gelombang 410 sampai 500 nanometer. Kemudian yang ketiga adalah cahaya violet dengan panjang gelombang kurang dari 400 nanometer. Berikutnya, komponen yang diperlukan dalam fotosintesis adalah enzim. Enzim diperlukan untuk memfasilitasi proses reaksi kimia dalam fotosintesis. Komponen lain yang diperlukan dalam proses fotosintesis adalah pigmen. Di antara jenis pigmen yang berperan dalam fotosintesis adalah klorofil. Klorofil ini terdapat pada kloroplas untuk menyerap energi cahaya matahari. Selain klorofil, pigmen lain yang juga berperan dalam fotosintesis adalah karotenoid. Karotenoid merupakan pigmen yang berwarna kuning-orange yang berperan dalam proses fotosintesis dengan menyerap cahaya biru hijau. Proses fotosintesis berlangsung di dalam kloroplas. Berikut ini adalah struktur kloroplas. Yang pertama, di sini ada membran luar, kemudian ada membran dalam. Kloroplas ini termasuk salah satu jenis organel yang memiliki double membran, yaitu memiliki membran ganda. Kemudian di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut stroma. Selain itu, di dalam kloroplas juga terdapat tilakoid. Tumpukan dari tilakoid membentuk granum, dan granum-granum yang berjumlah banyak disebut dengan grana. Selanjutnya kita akan membahas tentang fotosistem. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri atas klorofil A,
komplek antena, dan akseptor elektron. Fotosistem dibedakan menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada fotosistem 1, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sehingga klorofil A ini disebut dengan P700. Energi yang diperoleh P700 ditransfer dari komplek antena. Pada fotosistem 2, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nanometer. Sehingga fotosistem 2 ini disebut dengan P680. Adapun struktur fotosistem tampak pada gambar berikut. Di sini ada tilakoid, kemudian ditunjukkan di sini ada membran tilakoid. Di sebelah luar dari membran tilakoid terdapat stroma, dan di sebelah dalam membran tilakoid terdapat ruang tilakoid. Kemudian di sini ada fotosistem. Pada fotosistem ini terdapat klorofil dan molekul pigmen. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis dibedakan menjadi dua tahapan utama. Yang pertama adalah reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya dan terjadi di tilakoid atau grana. Kemudian reaksi gelap adalah reaksi yang tidak memerlukan cahaya dan berlangsung di stroma. Reaksi terang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah lintas siklik dan yang kedua adalah lintas non-siklik. Reaksi terang lintas siklik melibatkan fotosistem 1 atau P700. Hasil dari reaksi terang lintas siklik ini adalah ATP. Kemudian reaksi terang lintas non-siklik melibatkan fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Sedangkan hasil dari reaksi terang lintas non-siklik adalah ATP, NADPH, dan O2. O2 ini diperoleh dari peristiwa fotolisis air. Kemudian reaksi gelap dibedakan menjadi tiga tahapan utama. Yang pertama adalah karboksilasi atau pengikatan CO2, yang kedua adalah reduksi, dan yang ketiga adalah regenerasi. Hasil akhir dari proses reaksi gelap ini adalah glukosa atau karbohidrat. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini. Reaksi terang fotosintesis dibedakan menjadi lintas siklik dan lintas non-siklik. Lintas siklik hanya menghasilkan ATP, sedangkan lintas non-siklik menghasilkan ATP, NADPH2, dan O2. Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Soal nomor 2. Jelaskan peranan potensi kemiosmosis di sepanjang membran tilakoid dalam menghasilkan energi ATP pada proses reaksi terang fotosintesis. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi gelap fotosintesis atau siklus Calvin. Proses reaksi gelap fotosintesis ini terjadi di stroma. Di stroma terdapat molekul Ru5P. Tahap pertama dari reaksi gelap fotosintesis ini adalah Ru5P mengalami fosforilasi. Dalam peristiwa fosforilasi ini, Ru5P akan menerima 1P dari ATP. ATP yang telah memberikan 1P-nya kepada Ru5P berubah menjadi ADP. Sedangkan Ru5P yang telah menerima 1P dari ATP berubah menjadi RuBP. Tahap selanjutnya adalah RuBP mengikat CO2 dalam peristiwa karboksilasi atau fiksasi CO2.
Setelah RuBP mengikat CO2, RuBP ini akan menjadi molekul berkarbon 6 yang bersifat tidak stabil. Kemudian molekul berkarbon 6 ini akan pecah menjadi 2 APG. Selanjutnya, APG ini akan mengalami fosforilasi dengan cara menerima P dari ATP. ATP memberikan 1P-nya kepada APG sehingga ATP berubah menjadi ADP. Sedangkan APG yang telah menerima 1P dari ATP berubah menjadi DPG. Tahap selanjutnya adalah reduksi. Dalam peristiwa reduksi ini, DPG direduksi oleh NADPH. DPG yang telah direduksi oleh NADPH berubah menjadi PGAL. Sedangkan NADPH yang telah mereduksi DPG berubah menjadi NADP+. Tahap berikutnya adalah sebagian dari PGAL akan mengalami regenerasi menjadi Ru5P kembali, dan sebagian PGAL akan digunakan untuk membentuk glukosa sebagai hasil akhir dari reaksi gelap fotosintesis. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 3 berikut ini. Tumbuhan C4 merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah panas dan umumnya monokotil seperti tebu, jagung, sorghum, padi, rumput bermuda, rumput prairie, dan sebagainya. Beberapa jenis tumbuhan dikotil seperti gulma, bayam, pigweed juga merupakan contoh dari tumbuhan C4. Tumbuhan-tumbuhan tersebut tidak mengikat karbon dioksida secara langsung. Tumbuhan ini memiliki kebiasaan saat siang hari tidak membuka stomatanya secara penuh untuk mengurangi kehilangan air melalui evaporasi atau transpirasi dikarenakan kondisi lingkungan yang panas. Berdasarkan gambar berikut, jelaskan mekanisme terjadinya reaksi gelap fotosintesis pada tumbuhan C4 berikut. Soal nomor 4. Tumbuhan yang tergolong sukulen, yaitu tumbuhan penyimpan air yang mampu hidup pada suhu hingga 50 derajat Celcius, misalnya kaktus, anggrek, Crassula ovat, bunga lili, dan nenas, memiliki adaptasi fotosintesis yang berbeda. Tidak seperti tumbuhan umumnya, kelompok tumbuhan ini membuka stomata pada malam hari dan menutup pada siang hari, karena kondisi yang sangat panas. Stomata yang menutup pada siang hari membuat tumbuhan mampu menekan penguapan sehingga menghemat air, tetapi mencegah masuknya CO2. Model metabolisme ini disebut Crassulacean acid metabolism atau CAM, karena pertama kali diketahui terjadi pada kelompok tumbuhan famili Crassulaceae. Jadi maksud penamaannya berarti metabolisme asam pada tumbuhan Crassulaceae dan bukan metabolisme asam Crassulaceae. Famili tumbuhan yang juga termasuk kelompok CAM ini adalah Cactaceae, Bromeliaceae, Liliaceae, dan Agavaceae. Hanya sekitar 5% dari jenis tumbuhan yang melakukan metabolisme tipe CAM ini. Jelaskan mekanisme reaksi gelap pada fotosintesis tumbuhan CAM tersebut. Sekarang kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi fotosintesis. Faktor yang memengaruhi proses fotosintesis yang pertama adalah cahaya. Komponen-komponen cahaya yang memengaruhi kecepatan laju fotosintesis adalah intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan lama penyinaran. Intensitas adalah banyaknya cahaya matahari yang diterima. Sedangkan kualitas adalah panjang gelombang cahaya yang efektif untuk terjadinya fotosintesis. Laju fotosintesis maksimum adalah ketika banyak cahaya nila dan merah. Hal ini terkait dengan efektivitas klorofil dalam menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Yang kedua adalah konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, maka semakin banyak juga jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan proses fotosintesis.
Yang ketiga adalah kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, sehingga menghambat penyerapan karbon dioksida dan mengurangi laju fotosintesis. Yang keempat adalah suhu. Suhu berpengaruh terhadap proses fotosintesis karena kaitannya dengan kerja enzim. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja baik pada suhu optimalnya. Umumnya, laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Kemudian yang kelima adalah tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Hal ini dimungkinkan karena tumbuhan yang sedang berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Faktor yang memengaruhi proses fotosintesis yang keenam adalah kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Tetapi bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Sekarang silakan Anda menjawab soal nomor 5 berikut ini. Fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga memengaruhi fotorespirasi. Walaupun menyerupai respirasi biasa, yaitu proses oksidasi yang melibatkan oksigen, mekanisme respirasi karena rangsangan cahaya ini agak berbeda dan dianggap sebagai proses fisiologi tersendiri. Berbeda dengan respirasi biasa yang terjadi pada mitokondria, fotorespirasi berlangsung pada organel peroksisom. Enzim utama yang terlibat dalam fotorespirasi adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu rubisco. Rubisco memiliki dua sisi aktif, yaitu sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini juga memerlukan substrat yang sama, yaitu RUBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH sel. Manfaat fotorespirasi adalah menyediakan CO2 dan NH3 bebas untuk deasimilasi ulang. Jelaskan mengapa laju fotorespirasi tumbuhan C4 lebih rendah dibandingkan tumbuhan C3. Selanjutnya kita akan membahas tentang percobaan-percobaan yang berhubungan dengan fotosintesis. Yang pertama adalah percobaan Sachs. Pada tahun 1860, Julius von Sachs, seorang botani Jerman, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Dalam percobaannya tersebut, Sachs menggunakan daun segar yang sebagian dibungkus dengan kertas timah. Kemudian daun tersebut direbus, dimasukkan ke dalam alkohol dan ditetesi dengan iodium. Sachs menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas timah menandakan adanya amilum. Amilum ini adalah hasil dari peristiwa fotosintesis. Berikut ini adalah rancangan percobaan Sachs. Tahap pertama dari percobaan Sachs ini adalah menutup helaian daun dengan menggunakan kertas timah atau dengan menggunakan kertas karbon atau aluminium foil pada bagian tengah-tengah daun pada pagi hari sebelum matahari terbit, lalu menjepitnya dengan klip hingga rapat. Kemudian daun tersebut dipetik setelah terkena cahaya matahari 2 hingga 3 jam. Tahap berikutnya adalah membuka kertas penutup dan merebus daun tersebut dengan menggunakan air sampai benar-benar layu. Lalu mengangkat daun tersebut dan merebusnya dalam alkohol 70% beberapa menit. Kemudian mencuci daun-daun tersebut dengan air yang bersih lalu diletakkan di atas cawan Petri. Tahap berikutnya menetesi daun tersebut dengan regen glukol dengan menggunakan pipet tetes, lalu mengamati perubahan warna yang terjadi. Daun yang tidak ditutup kertas karbon akan menghasilkan warna biru tua sampai hitam.
Ini menandakan bahwa daun tersebut melakukan fotosintesis dan menghasilkan amilum. Sedangkan daun yang ditutup kertas karbon tidak menghasilkan warna biru tua hingga hitam. Berarti daun yang ditutup kertas karbon tersebut tidak melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya kita akan membahas percobaan Engelmann. Pada tahun 1822, Engelmann berhasil membuktikan bahwa cahaya dan klorofil merupakan faktor yang harus ada dalam proses fotosintesis. Engelmann melakukan percobaan dengan ganggang hijau Spirogyra yang kloroplasnya berbentuk pita melingkar seperti spiral. Dalam percobaan tersebut, Engelmann mengamati bahwa hanya kloroplas yang terkena cahaya matahari yang mengeluarkan oksigen. Hal itu terbukti dari banyaknya bakteri termoaerobik yang bergerombol di sekitar kloroplas yang terkena cahaya matahari. Berikut ini adalah ilustrasi percobaan Engelmann. Di sini ada alga hijau Spirogyra. Kemudian alga hijau Spirogyra ini diberi perlakuan dengan pencahayaan yang panjang gelombangnya berbeda-beda. Di sini ada 400 nanometer, di sini ada 500 nanometer, kemudian 600 nanometer dan 700 nanometer. Setelah diberi pencahayaan dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, alga hijau Spirogyra ini akan melakukan proses fotosintesis, dan proses fotosintesis tersebut akan menghasilkan oksigen. Bakteri-bakteri aerob yang ada di sekitar Spirogyra ini akan berkumpul di bagian Spirogyra yang banyak menghasilkan oksigen. Selanjutnya kita akan membahas percobaan Ingenhousz. Pada tahun 1770, Joseph Priestley, seorang ahli kimia Inggris, memperlihatkan bahwa tumbuhan mengeluarkan suatu gas yang dibutuhkan dalam pembakaran. Joseph mendemonstrasikan hal ini dengan cara membakar lilin dalam suatu wadah tertutup sampai api mati, lalu menyimpan setangkai tumbuhan mint dalam ruang tertutup itu, dan dapat mempertahankan nyala api sampai beberapa hari. Meskipun Priestley tidak mengetahui jenis gas apa yang dikeluarkan tumbuhan, tetapi apa yang dilakukannya memperlihatkan bahwa tumbuhan menghasilkan oksigen ke udara. Kemudian pada tahun 1799, John Ingenhousz berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Ingenhousz melakukan percobaan dengan tumbuhan air Hydrilla verticillata di bawah corong kaca bening terbalik yang dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air. Jika Hydrilla verticillata terkena cahaya matahari, maka akan timbul gelembung-gelembung gas oksigen yang akhirnya mengumpul di dasar tabung reaksi. Ingenhousz juga membuktikan bahwa cahaya berperan penting dalam proses fotosintesis dan hanya tumbuhan hijau yang dapat melepaskan oksigen. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan Ingenhousz tampak pada tabel berikut ini. Sekarang kita akan melihat rancangan percobaan Ingenhousz. Di sini ada beker gelas. Ke dalam beker gelas ini diisi dengan air dan diberi tanaman hidrilla. Kemudian pada beker gelas ini dimasukkan corong dan tabung reaksi dalam posisi terbalik. Ketika rancangan percobaan Ingenhousz ini diberi perlakuan dengan cahaya matahari, maka tanaman hidrilla yang berada di dalam beker gelas ini akan melakukan fotosintesis. Dan proses fotosintesis ini akan menghasilkan gelembung-gelembung oksigen. Kemudian gelembung-gelembung oksigen ini akan bergerak masuk ke dalam tabung reaksi. Adapun perlakuan yang dapat diberikan pada percobaan Ingenhousz ini misalnya adalah: pertama, rancangan percobaan ini diletakkan di cahaya matahari secara langsung. Kedua, rancangan percobaan ini diletakkan di cahaya teduh. Kemudian rancangan percobaan ini dapat juga ditempatkan di tempat yang gelap. Selanjutnya, rancangan percobaan ini dapat diberi perlakuan dengan penambahan NaHCO3 atau soda kue.
Kemudian rancangan percobaan ini juga dapat diberikan variasi perlakuan berupa es batu dan air hangat. Berdasarkan variasi perlakuan yang telah diberikan, kita dapat melihat banyaknya gelembung yang dihasilkan dari percobaan tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang kemosintesis. Kemosintesis adalah konversi biologis satu molekul karbon atau lebih, biasanya karbon dioksida atau metana, senyawa nitrogen, dan sumber makanan menjadi senyawa organik dengan menggunakan oksidasi molekul anorganik seperti gas hidrogen atau hidrogen sulfida atau metana sebagai sumber energi. Energi kimia yang digunakan pada reaksi ini adalah energi yang dihasilkan dari suatu reaksi oksidasi. Organisme autotrof yang melakukan kemosintesis disebut kemoautotrof. Contoh organisme kemoautotrof adalah bakteri nitrit, misalnya Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Bakteri nitrat misalnya adalah Nitrobacter. Kemudian bakteri besi, yaitu Ferrobacillus dan Lipotrik. Kemudian bakteri sulfur, misalnya Beggiatoa dan Theotrik. Sekarang kita akan membahas keterkaitan katabolisme dan anabolisme. Pertama, di sini ada nutrien penghasil energi. Di sini nutrien penghasil energi berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Ketika nutrien penghasil energi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein ini mengalami katabolisme atau pemecahan, maka proses katabolisme ini akan menghasilkan energi kimia berupa ATP, NADH, dan FADH2. Kemudian hasil samping dari peristiwa katabolisme ini adalah produk akhir yang miskin energi seperti karbon dioksida, air, dan amonia. Energi yang telah diperoleh dari peristiwa katabolisme dapat digunakan untuk proses anabolisme, yaitu untuk menyusun asam amino atau gula, asam lemak, dan basa nitrogen menjadi protein, lipid, polisakarida, dan asam nukleat. Demikian pembahasan materi tentang anabolisme. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.